Assalamualaikum, sahabat Laras Hasanah. Terima kasih sudah hadir lagi di ruang penuh ketenangan ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar semakin banyak hati yang Allah kuatkan melalui narasi-narasi di channel Laras Hasanah. Semoga setiap dukunganmu menjadi amal jariah yang tidak pernah putus. Sahabat, ada kunci hidup yang tidak diajarkan di sekolah manapun, tidak ada dalam modul pelajaran, tidak dijelaskan panjang lebar di kelas, tidak ada di seminar-seminar motivasi sekalipun. Kunci ini hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang pernah jatuh, pernah merasa sendirian, pernah merasa semua pintu tertutup, dan tetap memilih untuk bertahan. Bukan bertahan karena kuat, tapi bertahan karena tidak punya tempat lain untuk berharap selain Allah. Sungguh, kunci hidup ini tidak ditemukan oleh pikiran, tetapi ditemukan oleh hati yang sudah berkali-kali dikecewakan dunia. Ada masa ketika kamu mencari jawaban kemana-mana, kamu membaca banyak hal, mendengarkan pendapat orang lain, melihat kehidupan orang lain yang kamu kira lebih bahagia darimu. Namun, semakin kamu mencari keluar, semakin kosong rasanya di dalam. Karena sesungguhnya kunci hidup itu tidak berada di tangan siapapun, tidak berada di luar dirimu, tidak ada pada orang yang kamu kagumi, bahkan bukan berada pada mereka yang kamu anggap lebih sukses. Kunci itu Allah sembunyikan dengan sangat lembut di tempat yang paling dekat, paling pribadi, dan paling rahasia. Kunci itu ada di dalam hatimu sendiri. Tapi mengapa banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah menyadari bahwa mereka memegang kunci itu? Jawabannya sederhana, karena dunia terlalu berisik, terlalu banyak suara yang kamu dengar setiap hari. Suara orang yang meremehkanmu, suara orang yang menuntutmu, suara orang yang tidak percaya padamu, suara dunia yang memaksamu menjadi seperti standar mereka. Dan semua suara itu pelan-pelan menutupi suara paling penting, suara hatimu sendiri yang selama ini Allah bisiki dengan sangat lembut. Hati adalah tempat di mana Allah menitipkan petunjuk, tempat Allah memasukkan ilham, tempat Allah menenun kekuatan yang manusia lain tidak melihat. Itulah sebabnya hidupmu sering terasa berat ketika kamu melawan suara hatimu, karena disitulah kunci yang sebenarnya berada. Kunci hidup yang tidak pernah diajarkan siapapun adalah ikuti apa yang menenangkan hatimu, karena disitulah Allah letakkan arah hidupmu. Bukan keinginan yang terburu-buru, bukan ambisi yang dipengaruhi orang lain, bukan pilihan yang kamu buat karena terpaksa, tetapi pilihan yang ketika kamu ambil, hatimu terasa damai meski sulit, tenang meski tidak ada yang mendukung, ringan meski tantangannya besar. Itulah tanda Allah, itulah kunci hidup, sebuah kunci yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang yang hidup hanya dengan logika, tanpa pernah berjalan dengan iman. Sahabat, banyak orang hidup puluhan tahun berlari ke sana kemari mencari jawaban, padahal yang mereka cari sebenarnya sudah Allah letakkan di dalam hati mereka sendiri. Namun, menemukan kunci itu bukan perkara mudah,
bukan karena kuncinya sulit ditemukan, tapi karena hati kita sering penuh oleh hal-hal lain. Hati tidak bisa menangkap petunjuk ketika masih dipenuhi suara dunia. Coba kamu ingat, berapa banyak suara yang kamu dengar setiap hari? Suara yang mengatur hidupmu. Kamu harus begini, kamu harus ambil jalan itu. Kamu harus seperti mereka. Suara yang meragukanmu. Kamu tidak cukup mampu. Kamu pasti gagal. Untuk apa mencoba? Suara yang menyalahkanmu. Semua ini salahmu. Kamu lambat. Kamu lemah. Semua itu bukan sekadar suara, tapi beban yang akhirnya menutupi hatimu. Hati yang terlalu penuh tidak akan mampu menangkap apa yang Allah bisikan. Padahal ilham dari Allah selalu lembut, tidak berteriak, tidak mendesak, tidak memaksa. Ilham itu seperti angin pagi, hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Kunci hidup ditemukan saat kamu berhenti mengejar pengakuan. Sahabat, seringkali kamu tidak mendengar suara hatimu karena kamu terlalu sibuk mendengar apa yang dunia ingin kamu lakukan. Kamu hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kamu takut mengecewakan. Kamu takut dianggap gagal. Kamu takut dinilai tidak berguna. Padahal ketika kamu hidup hanya untuk membahagiakan manusia, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Dan ketika kamu kehilangan dirimu sendiri, bagaimana mungkin kamu menemukan kunci hidupmu? Kunci itu hanya muncul ketika kamu berani bertanya, bukan kepada dunia, tapi kepada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya Allah ingin aku lakukan? Pertanyaan itu tidak selalu mudah dijawab, tapi seringkali jawabannya muncul dalam bentuk rasa damai yang tidak bisa dijelaskan logika. Ketenangan adalah kompas ilahi. Ada saat ketika sebuah pilihan terasa sulit, tapi hatimu tenang ketika memikirkannya. Itulah kompas dari Allah. Sebaliknya, ada pilihan yang kelihatannya mudah, menjanjikan, disukai banyak orang, tapi hatimu gelisah setiap kali mendekatinya. Itu pun kompas dari Allah. Kunci hidup seringkali bukan apa yang kamu suka, tapi apa yang membuat jiwamu damai. Karena damai adalah tanda bahwa Allah ridho, dan tidak ada arah yang lebih benar daripada arah yang Allah ridhoi. Sahabat, banyak orang menghabiskan hidup dengan mencari kunci kesuksesan. Mereka ikut seminar, baca buku motivasi, meniru hidup orang lain, berharap menemukan formula sakti yang bisa membuat hidupnya maju. Padahal Allah tidak pernah menyembunyikan apapun. Allah tidak pernah membuat hidupmu gelap tanpa jalan. Allah tidak pernah membuatmu bingung tanpa petunjuk. Kamu hanya perlu berhenti sejenak, diam, tenang, perhatikan apa yang bergerak dalam hatimu. Karena setiap hati yang kembali kepada Allah selalu menemukan kuncinya. Sahabat, ketika seseorang akhirnya menemukan kunci hidup yang Allah titipkan di dalam hatinya, hidupnya tidak berubah dengan tiba-tiba, tapi berubah dengan perlahan, pasti, dan penuh tanda. Karena perubahan yang datang dari Allah tidak pernah terburu-buru, tidak pernah kacau, dan tidak pernah salah arah. Perubahan itu akan datang dengan cara yang sangat halus, hingga suatu hari kamu menoleh ke belakang dan kamu sadar, aku bukan lagi diriku yang dulu. Kamu mulai merasakan ketegasan
yang tidak pernah ada sebelumnya. Sebelumnya, kamu mudah goyah, mudah mengikuti omongan orang, mudah takut, mudah cemas, mudah mundur. Tapi ketika kamu mengikuti petunjuk yang Allah letakkan di hatimu, kamu tiba-tiba lebih tegas. Bukan tegas kepada orang lain, tapi tegas kepada dirimu sendiri. Tegas untuk berkata, aku tidak mau lagi menjalani hidup yang bukan untukku. Aku tidak mau memaksa diriku hanya untuk membahagiakan manusia. Aku harus memilih jalan yang Allah tenangkan dalam hatiku. Ketegasan itu bukan kesombongan, melainkan bentuk ketaatan. Karena kamu akhirnya berjalan sesuai arah yang Allah pilihkan. Kamu mulai meninggalkan hal-hal yang sebelumnya kamu kira penting. Inilah salah satu tanda terbesar bahwa kamu mulai memakai kunci itu. Apa yang dulu kamu kejar mati-matian, tiba-tiba tidak lagi menarik. Apa yang dulu kamu paksakan, tiba-tiba terasa tidak cocok. Apa yang dulu kamu pertahankan, tiba-tiba terasa bukan bagian dari hidupmu lagi. Dan anehnya, kamu bisa merelakannya tanpa marah, tanpa kecewa, tanpa merasa kehilangan. Karena Allah mengganti rasa ingin di hatimu dengan rasa cukup. Dan rasa cukup adalah hadiah yang tidak semua orang dapatkan. Sahabat, ketika kamu mulai mengikuti petunjuk dari Allah, hidupmu tidak langsung mulus. Justru kamu akan dihadapkan pada ujian-ujian baru, bukan untuk membuatmu mundur, tetapi untuk menghilangkan sisa-sisa kelemahan dalam dirimu. Allah tidak pernah memberi perubahan besar tanpa membersihkanmu terlebih dahulu, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menguatkanmu. Seperti tanah yang harus digemburkan sebelum ditanam, seperti besi yang harus ditempa sebelum menjadi tajam, seperti hati yang harus dilunakkan sebelum menerima cahaya. Ujian yang datang setelah kamu menemukan kunci hidup bukan tanda kamu salah jalan, melainkan tanda bahwa kamu akhirnya berada di jalan yang benar. Salah satu momen paling penting dalam perubahan hidup adalah ini. Allah akan membuka tabir, memperlihatkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya menumpang perjalananmu. Ada yang perlahan menjauh, ada yang tiba-tiba berubah sikap, ada yang merasa tidak nyaman dengan perkembanganmu, ada yang iri, tidak senang, atau diam-diam menjatuhkanmu. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Kamu tidak tersinggung lagi karena kamu tahu Allah sedang merapikan perjalananmu. Allah tidak mungkin membiarkanmu berjalan menuju takdirmu dengan orang-orang yang salah di sisimu. Dan ketika Allah menjauhkan seseorang, itu bukan kehilangan, itu perlindungan. Kamu mulai merasa damai tanpa alasan yang jelas. Sahabat, ketika kamu memakai kunci hidup yang Allah tempatkan di hatimu, perasaan damai itu muncul bukan karena semua keadaan baik, tapi justru di tengah keadaan yang belum berubah. Damai sebelum hasilnya terlihat, damai sebelum doamu dijawab, damai sebelum jalannya terbuka. Itulah tanda terbesar bahwa kamu sedang berada pada jalan yang tepat, karena kedamaian bukan hasil akhir, tapi petunjuk sepanjang perjalanan. Ada masa dalam hidup ketika kamu tidak diajari apapun secara langsung. Tidak ada nasihat dari orang tua yang benar-benar menjawab masalahmu. Tidak ada guru yang memberi pelajaran yang sesuai dengan luka hatimu. Tidak ada motivasi dari siapapun yang terasa cukup kuat untuk menahan goyangan hidupmu. Namun di waktu-waktu itulah, di tengah kesunyian,
kebingungan, dan rasa kehilangan arah Allah sedang memberikan pelajaran paling halus yang tidak tertulis dalam buku apapun. Pelajaran itu tidak datang dari lisan manusia, tapi dari perjalanan hidupmu sendiri. Dan inilah kunci yang jarang sekali disadari orang. Tanda bahwa Allah sedang mendidikmu bukanlah ketika kamu banyak menerima kata-kata, tetapi ketika kamu banyak mengalami. Kamu tahu kenapa? Karena apa yang dialami akan lebih kuat mengubahmu daripada apa yang sekadar didengar. Ketika Allah mengambil suara lalu memberi perjalanan, ada saat ketika kamu bertanya, "Ya Allah, aku harus bagaimana?" Tapi jawaban tidak muncul. Yang muncul justru masalah baru, ujian baru, rasa capek baru. Kebanyakan orang menyangka itu pertanda Allah menjauh. Padahal justru sebaliknya, Allah sedang memindahkan caranya mendidikmu dari nasihat menjadi perjalanan. Allah tidak menjawab dengan kata-kata, karena Dia sedang menjawab dengan pengalaman yang akan membentukmu. Sebab seseorang yang belajar dari kata-kata bisa lupa, tapi seseorang yang belajar dari sakit, dari jatuh, dari bangkit, dia berubah selamanya. Kunci hidup yang tidak diajarkan dimanapun, belajar membedakan mana yang harus direlakan dan mana yang harus diperjuangkan. Tidak ada sekolah yang mengajarkanmu cara merelakan seseorang. Tidak ada kelas yang menjelaskan kapan waktunya berhenti dan kapan waktunya tetap berjuang. Tidak ada modul resmi yang memberitahumu bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk tidak menyiksa dirimu. Semua itu hanya bisa kamu pelajari melalui keretakan hati yang pernah kamu sembuhkan sendiri. Allah membiarkanmu melalui semua itu agar kamu tahu, tidak semua orang layak tinggal di hidupmu. Tidak semua hal harus kamu genggam sampai menyakitimu. Tidak semua perjuangan harus kamu selesaikan sendirian. Setiap orang di dunia ini belajar prinsip tersebut melalui kehilangan, bukan melalui buku. Itulah kenapa pelajaran paling mahal tidak diberikan kepada mereka yang hanya mendengar, tapi kepada mereka yang mengalami. Kunci hidup, tidak semua yang menyakitkan harus diubah. Ada yang harus diterima dan dihadapi. Dulu kamu mungkin bertanya, kenapa aku harus menghadapi semua ini? Kenapa tidak Allah hilangkan saja? Karena ada hal yang tidak akan tumbuh di dalam dirimu jika Allah ambil rasa sakitnya. Ada kekuatan tertentu, ada kedewasaan tertentu, ada cara pandang tertentu yang hanya tumbuh ketika kamu menahan, bukan ketika kamu dibebaskan seketika. Jika hidup selalu mudah, kamu tidak akan pernah belajar bersyukur, bertahan, membedakan mana yang penting, membedakan mana yang harus diikhlaskan. Masalahmu bukan untuk mematahkanmu. Masalahmu adalah kunci yang membukakan pintu-pintu yang tertutup di dalam dirimu. Allah tidak pernah mengajar dengan cara cepat selalu pelan, tapi membekas. Ada orang yang ingin hidupnya berubah cepat, ingin mentalnya kuat dalam semalam, ingin hatinya pulih tanpa proses, ingin rezekinya luas tanpa perjuangan. Tapi Allah tidak pernah mendidik seperti itu. Allah mendidik dengan proses pengulangan, kesabaran, konsistensi.
konsistensi, dan terutama masa sulit. Kenapa begitu? Karena perubahan yang instan tidak pernah bertahan. Yang bertahan hanyalah perubahan yang lahir dari beratnya perjalanan. Itulah sebabnya pelajaran terbesar tidak pernah diajarkan oleh manusia, tapi oleh kehidupan yang Allah gerakkan. Kamu tidak sadar, tapi kamu sedang diperkuat perlahan. Mungkin kamu merasa hidupmu berat, tapi perlahan-lahan, tanpa kamu sadari, kamu tumbuh lebih sabar, kamu lebih berhati-hati, memilih siapa yang boleh masuk ke hidupmu. Kamu lebih bijak menata hati, kamu lebih kuat menghadapi hal-hal yang dulu membuatmu panik. Kamu lebih dewasa dalam menyikapi kehilangan, kamu lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Dan itu semua bukan hasil dari nasihat siapapun, tetapi hasil dari apa yang Allah izinkan kamu lalui. Kamu sedang berubah, kamu sedang berkembang, kamu sedang dilatih, dan kamu tidak menyadarinya. Seperti pohon yang tumbuh dalam diam, kamu juga sedang tumbuh dalam sunyi. Pada akhirnya, hidup memang bukan tempat untuk sekadar berjalan tanpa luka. Bukan tempat untuk hanya menunggu takdir bekerja sendirian. Bukan pula ruang yang selalu menyediakan jawaban tepat pada waktu kita bertanya. Hidup adalah sekolah yang tidak memiliki gedung, tidak memiliki kelas, tidak memiliki jam pelajaran, tapi memiliki ujian yang nyata, guru yang tak terlihat, dan pelajaran yang tidak tertulis di buku manapun. Dan salah satu pelajaran terbesar yang mungkin sedang Allah tanamkan dalam hidupmu adalah ini, bahwa kunci hidup tidak pernah hadir dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam bentuk proses, kesabaran, ketahanan, dan kedewasaan yang lahir dari segala perjalanan yang kamu jalani. Jika hari ini kamu merasa hidupmu berat, itu bukan tanda bahwa Allah menjauh. Itu tanda bahwa Allah sedang membawamu masuk lebih dalam ke ruang pembelajaran yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang Dia pilih untuk dikuatkan. Jika kamu merasa tidak ada yang mengajarimu, sebenarnya hidupmu sendiri sedang menjadi guru. Setiap sakit, setiap kehilangan, setiap doa yang tertunda, setiap langkah yang kamu paksakan untuk tetap berjalan, semuanya adalah bagian dari kurikulum Allah. Dan ingatlah, Allah tidak pernah menulis renkannya dengan sia-sia. Tidak ada luka yang kamu dapatkan tanpa maksud. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa alasan. Tidak ada perjalanan yang kamu tempuh tanpa tujuan. Hari ini mungkin kamu tidak mengerti, tapi suatu saat nanti, ketika semua puzzle hidupmu bertemu satu sama lain, kamu akan melihat betapa rapinya Allah menyusun semuanya. Kunci hidup yang tidak pernah diajarkan dimanapun, ternyata sudah Allah letakkan diam-diam di dalam dirimu sejak lama. Dan melalui semua proses yang kamu alami, Allah sedang mengembalikanmu kepada kunci itu. Ketenangan, tawakal, kesadaran, dan kekuatan yang berasal dari dekatnya hati kepadanya. Teruslah berjalan, walau pelan, walau tertatih, karena setiap langkahmu hari ini bukan menuju kehancuran, tetapi menuju versi dirimu yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih mengerti makna hidup. Dan di akhir perjalanan nanti, kamu akan berkata, inilah pelajaran yang tidak pernah aku dapatkan dari manusia manapun.
tapi Allah sendiri yang mengajarkannya kepadaku.